Halo semua, apa kabarnya nih? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Baik lagi bersama saya Rafatan, dan setelah beberapa bulan aku berkegiatan di Jakarta, aku akan kembali ke Yogyakarta. Kenapa? Karena sebentar lagi masa perkuliahan akan dimulai meskipun dalam keadaan online. Nah, kebetulan itu, jadi aku akan membuat satu video tentang road trip perjalanan dari Jakarta ke Jogja dengan melewati tol Trans Jawa. Nah, kebetulan yang mobil yang akan digunakannya adalah mobil Suzuki R3 tipe GL. Kenapa? Karena mobil ini terkenal lega dan nyaman selama dalam perjalanan. Nah, moto seperti apa perjalanan dari Jakarta ke Jogja dan melihat pemandangan di sekitar tol ini, bisa kita simak perjalanannya di video ini. Ternyata sebelum ke Tol Halim, kita nyebrang dulu nih lewat Tol Jagorawi via pintu tol mini. Kita akan bakal lewat sini supaya perjalanan ke Tol Jakarta Cikampek lebih cepat sampai ke Halim. Sekarang waktu udah menunjukkan jam 2:14 siang. Nah, dan kita sekarang baru masuk ke kilometer 0 Tol Jakarta Cikampek di daerah Halim ini. Nah, di kilometer 00 ini sekarang di sebelah kirinya ada tiang LRT atau Light Rapid Transit. Nah, selain itu juga di lokasi yang sama juga ada stasiun dan kantor kereta cepat Jakarta-Bandung. Jadi, sekarang pemandangan sekitar tol ini sudah berbeda jauh dibanding sebelumnya. Apalagi kalau kita ngelewatin daerah Kota Bekasi dan seterusnya. Nah, sekarang kita berada di daerah Kota Bekasi. Nah, di tengah tol ini ada tol layang Jakarta Cikampek buat kendaraan ringan seperti mobil-mobil pribadi. Lalu di sebelah kiri ini ada tiang LRT atau Light Rapid Transit, dan juga di sebelah kanan sana ada tiang buat kereta cepat Jakarta-Bandung. Sekarang kita daerah Kota Bekasi, di mana aku lupa bilang sih bahwa ini aku udah tentang detail tentang perjalanan kita. Jadi untuk perjalanan kita dari Jakarta ke Jogja ini kurang lebih jarak tempuhnya sekitar 700 hampir 600 km ya, lewat tol dari kilometer 0 Halim dengan estimasi perjalanan waktu sekitar 7 jaman. Nah, rencananya kita bakal selesaiin perjalanan tol ini di daerah Surakarta atau Solo. Nah, kenapa? Karena udah malam nih, jadi kita lebih nyaman di daerah Solo, karena Surakarta juga dekat dengan Jogja gitu. Karena tol layang banyak dipakai buat mobil pribadi, maka bagian bawah tolnya ini sekarang jadi banyak truk dan bus keliaran. Lagi pula, tol layang itu tembus langsung sampai ke Karawang. Nggak ada pintu keluar lain selain Karawang ya. Nah, di depan ini ternyata jalanan tol ini agak macet nih. Mungkin volume kendaraan lagi agak padat ya. Sekarang kita istirahat dulu nih ke rest area kilometer 19 buat isi bensin. Tapi kok di depannya ada banyak truk dan busnya nih? Mungkin karena mereka sama-sama mau isi bensin juga kali ya. Akhirnya bisa lepas juga dari kemacetan. Nah, ini adalah bagian rest area untuk kendaraan pribadi, dan di sini juga kelihatannya keadaannya normal-normal aja tuh. Tidak ada kepadatan berarti di daerah parkiran dan juga di dalam rest areanya, baik di restorannya ataupun di tempat-tempat lainnya. Habis isi bensin, kita lanjut lagi nih perjalanan. Dan sekarang kita lewatin daerah Cikarang, di mana samping-samping tol ini banyak pabrik-pabrik. Karena di sekitar sini ada beberapa kawasan industri. Samping juga kota-kota baru seperti Meikarta dan Deltamas. Nah, sekarang kita sampai ke ujung tol Cikampek, tepatnya di gerbang tol Cikampek Utama. Nah, di sini juga sekaligus sebagai awal dari tol-tol selanjutnya
khususnya tol Cipali dan seterusnya. Oh iya, gerbang tol ini juga menggantikan gerbang tol Cikarang Utama yang sudah kita lewatin sebelumnya. Nah, setelah masuk tol Cipali, di beberapa kilometer setelahnya terdapat jalur yang kelihatan besar sekali ini karena memang aslinya ada gerbang tol utama di situ. Nah, berbeda dengan tol Cikampek yang memang masih banyak tiang-tiang dan juga suasana yang lebih industri. Nah, kalau di tol Cipali ini mungkin sampai sana, sampai ujung Semarang nanti ini suasananya sangat berbeda. Suasananya itu lebih suasana pedesaan, lebih apa ya, mungkin istilahnya gerada gersang ya, walaupun di sebelah sini, di sini ada perkebunan karet, ada semacam semak-semak di sini. Pokoknya suasana juga agak berbeda dibandingkan kayak tol Cikampek. Terus juga untuk di sini tolnya juga jalur yang ada di sini nih, lajur di sini lebih dikit ya dibanding tol Cikampek. Ini di sini sampai sekarang cuma ada 2 jalur. Dan satu lagi baru ingat, kalau di sini itu bisa dikatakan masih sebagian beton, masih sebagian aspal. Jadi kadang-kadang kalau aspal dia lebih mulus, tapi kalau beton ya kayak gini suaranya, agak bisik. Nah, sekarang kita udah sampai di ujung tol Cipali, yaitu gerbang tol Palimanan, karena namanya juga singkatan dari tol Cikopo Palimanan. Ketika mau masuk ke gerbang tolnya itu sempat kena macet yang cukup lama. Harus ngantri sama kendaraan lain selama beberapa menit sebelum bisa bayar dan keluar dari tempat tersebut. Kondisi jalanan sepanjang tol Trans Jawa ini, khususnya dari Palimanan sampai Semarang ini memang sangat lancar kalau nggak mau dibilang sepi dibanding sama tol Jakarta Cikampek. Dan karena perjalanan kita udah mau dekat sore, maka keadaan setelah jam 5 sore itu jadi kelihatan gelap sekitarnya itu. Sekarang kita sampai nih di salah satu ikonnya tol Trans Jawa, yaitu jembatan Kalikuto. Nah, karena sudah malam, maka yang kelihatan di sekitar sini cuma lampu-lampu dan warna merah yang cukup besar. Tapi kadang sekitar jadi nggak kelihatan apa-apa. Tapi di jalan ini juga ada peninggalan jalan ya. Setelah ratusan kilometer berlalu, akhirnya sampai juga nih ke tol Semarang. Kalau nggak salah, daerah dekat-dekat sini itu daerah Candi ya. Nah, di sini di tol Semarang ini jalanan itu cenderung naik turun karena daerahnya memang berbukit serta jalannya lebih ramai dari tol Cipali misalnya. Sekarang kita sampai ke gerbang tol Banyumanik yang gak lain adalah pembuka dari tol Semarang ke Solo dan seterusnya. Setelah melewati beberapa kilometer dan beberapa pintu masuk, kita istirahat dulu lagi nih ke rest area di tol tersebut. Nah, sekarang kita pilih rest area yang cocok di tol ini, yaitu rest area kilometer 429. Katanya sih rest area di tol tersebut ini sangat bagus ya. Fasilitasnya juga cukup banyak. Kita lihat dulu yuk dalamnya kayak apa. Nah, sekarang aku ada di rest area kilometer 429 tol Semarang Bawen. Tol Semarang Solo maksudnya. Nah, ya biasalah kalau untuk kayak perjalanan jauh itu pasti butuh istirahat dulu ke rest area ini. Nah, aku udah mencatat beberapa poin mengenai perjalanan ini walaupun belum sampai ke Jogja. Yang pertama, untuk durasinya ini karena belum sampai ke Jogja, maka durasinya dari Jakarta, dari Halim itu sekitar 6 jaman ya. Terus juga yang kedua itu umumnya sih itu perjalanan ini lancar aja, nggak ada suatu hambatan apapun. Ya memang meskipun kayak di tol Jakarta Cikampek itu ada sedikit kemacetan, tapi itu biasa karena saat itu juga banyak volume seperti truk dan bus, karena juga daerah situ daerah kawasan industri ya, daerah Bekasi itu. Terus juga yang ketiga adalah karena kita melakukan perjalanan cenderung dari sore, dari jam 2 siang ya, maka memang sampai ke sini aja udah malam. Jadi memang kita nggak bisa mendapatkan pemandangan sekitar di tol yang cukup memadai, yang terutama kayak di tol Cipali yang memang rata-rata yang masih cukup gersang. Kemudian juga kayak tol Semarang Batang, mungkin kayak ikon seperti Kalikuto masih bisa kelihatan karena lampu-lampunya, tetapi aku rasa karena lama juga malam, jadinya mungkin pemandangan juga sebagus seperti pagi hari atau siang hari seperti itu. Itu aja sih ya. Sekarang kita lanjutkan ke perjalanan kita ke Yogyakarta.
Akhirnya sampai juga dari perjalanan menyusuri tol Trans Jawa ini. Berakhir di gerbang tol Colomadu. Nah, lokasi gerbang tol ini sudah dekat dengan kota Solo nih. Dan untuk perjalanan ke Jogja, kita bakal lewati jalan Klaten Solo yang jaraknya cukup panjang untuk ke sana. Alhamdulillah, setelah melewati ratusan kilometer dan perjalanan selama 7 jam, kita sekarang udah sampai di kota Jogja. Nah, di Jogja ini kita lewatin beberapa tempat seperti Pertigaan Adi Sucipto, terus Tugu Jogja, Malioboro, sampai daerah Keraton. Beberapa kawasan ini kelihatannya cukup ramai orang, walau nggak sebanyak biasanya. Akhirnya aku sekarang berada di kota Yogyakarta. BTW bagi kalian yang penasaran di manakah aku berada lokasi ini lokasinya adalah di Plengkung Gading, salah satu tempat ikonik yang ada di kota Yogyakarta, khususnya di kawasan Keraton. Nah, jadi intinya adalah aku udah merasakan perjalanan yang nyaman dan juga aman dari Jakarta menuju Jogja menggunakan tol Trans Jawa. Lalu kemudian melewati kota sedikit Kartasura, kemudian Klaten, sampai juga di kota Yogyakarta dengan selamat. Ini perjalanan kurang lebih sekitar 8 jam, dari jam 2 siang sampai jam 10 malam. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video-video kali ini. Jangan lupa untuk klik subscribe di channel saya Indra Fatan. Dan juga jangan lupa untuk like dan share video ini juga ya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Sampai jumpa. Bye-bye.